Oke, mantap. Awal pagi hari ini kalian semua pada semangat semua ya. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Selamat pagi semuanya. Kalian pada pagi hari ini. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan dan menunjuk siapa yang menjadi pemimpin kelas. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini. Sekarang kami ingin belajar, semoga Tuhan memberkati pelajaran yang kami lakukan dan membuat kami mengerti apa yang diajarkan oleh ibu guru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai semuanya silakan duduk. Hari ini ada yang tidak masuk nggak ya? Siapa yang tidak masuk? Peggy dan Melvin, keterangannya gimana? Iya, oke, kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Boleh siap mau yel-yel dulu ya? Kalau misal bahasanya, kalau kau senang hati bilang satu kali A. Kalau kau senang hati bilang dua kali A. Tapi yang udah semangat ya? Siap? Siap. Oke, bahasa mulai. Kalau kau senang hati bilang tiga kali A. Kalau kau senang hati bilang empat kali A. Kalau kau senang hati mari kita rayakan. Kalau kau senang hati bilang satu kali A. Oke, tepuk tangan untuk kita. Lagi untuk pertemuan kita hari ini, materi kita masih berkaitan dengan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional dan literasi digital. Tema kita berkaitan dengan ini, cuman nanti kita kaitkan dengan konten digital. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang AI. Ada yang masih ingat AI itu apa? Angkat tangan. Oke, silakan Rizky. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Vincent. Di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru minggu lalu. Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang diprogram manusia dengan cara kerjanya mempelajari sesuai program yang diberikan oleh manusia dan bisa berkembang sesuai dengan apa yang sudah diprogram. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Teman masih pada ingat materi di pertemuan kita sebelumnya, ya. Hari ini kita masuk ke tujuan pembelajaran baru, itu berkaitan dengan produksi konten dan diseminasi konten digital. Ya, untuk tujuan pembelajaran umum yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memproduksi dan mendiseminasi konten digital berupa audio, video, slide, dan infografis untuk pembelajaran hari ini. Oke, nah silakan kalian simak konten video berikut. Wah, ini kombinasi digital
pasti kalian dikit-dikit searching. Nah, nanti di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat konten dan menentukan konten. Ya. Selanjutnya, pendalaman kedua. Jadi apa itu diseminasi konten digital? Jadi diseminasi konten digital merupakan proses penyebaran konten secara strategis melalui berbagai platform digital untuk menjangkau audiens yang tepat. Jadi diseminasi itu merupakan sebuah prosesnya. Bagaimana kamu ingin membuat sebuah konten, otomatis kamu ingin tahu kira-kira konten kamu itu untuk kategori umur anak berapa, isinya mengait tentang apa saja. Jadi mengikut berbagai prosesnya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya. Nah, pengertian produksi konten digital. Di mana produksi konten digital ini merupakan sebuah proses untuk menciptakan materi digital seperti teks, gambar, video, audio, atau gabungan dari semuanya untuk disampaikan melalui media digital. Jadi nanti saya akan bebaskan kalian untuk membuat sebuah video. Nah, untuk temanya kita lihat konten yang mungkin ada di sekitaran kita atau yang lagi-lagi viral. Next, pengertian kedua, diseminasi konten digital. Untuk diseminasi konten digital, di mana diseminasi konten digital itu merupakan sebuah proses penyebaran atau distribusinya konten digital kepada audiens melalui berbagai saluran online, baik itu media sosial, situs web, email, dan sebagainya. Untuk produksi konten digital, ada jenis-jenis konten digital, ya. Yang pertama, ada artikel, blog, caption, e-book, strip video, itu berupa teks. Ada juga konten digital yang berupa gambar, bisa infografis, ilustrasi, foto. Ada video yang biasa kalian lihat itu vlog, video promosi, tutorial, dokumenter pendek. Untuk audio itu ada podcast, voice over, musik. Untuk konten interaktif itu ada kuis online, presentasi interaktif, dan live streaming. Nah, boleh saya tanya di sini, siapa tahu di sini ada yang diam-diam mempunyai akun YouTube? Siapa yang sering bikin live? Siapa? Ada kan di sini? Meta mungkin? Bukan? Berarti di sini tak ada ya. Tapi adik kelas saya itu memang benar ada yang YouTuber, ya. Angkatan kalian itu suka nggak salah juga ada. Ya, yang suka di live di TikTok tuh. Nah, selanjutnya untuk produksi konten digital, langkah-langkah konten digital itu ada perencanaan. Jadi pada saat perencanaan, kamu akan menentukan tujuan konten. Konten kamu itu tujuannya untuk apa sih? Hiburan kah? Atau apa kah? Nah, yang kedua, tentang audiens target. Takkan kamu mau bikin video film apa? Sebuah film, tapi film kartun, tapi audiens target kamu itu untuk orang tua. Itu kan tidak sesuai. Kemudian ada riset topik dan tren. Jadi kita harus juga melihat berbagai konten yang lagi tren-tren. Ya. Selanjutnya, ada produksi konten digital di mana penulisan naskah, pengambilan gambar atau video, ada pengeditan menggunakan software, itu bisa Canva, CapCut, Adobe, dan lain-lain. Ada yang bertanyakan untuk langkah-langkah konten digital? Tidak ya? Tidak? Apa? Adobe itu aplikasi untuk edit video maupun edit gambar. Ya. Oke, selanjutnya ada produksi konten digital. Selanjutnya ada langkah-langkah konten digital. Itu ada proses editing. Ya, itu udah pasti. Di mana kita akan mengoreksi tata bahasa dan desain. Ada optimasi untuk media sosial atau web. Itu tentunya ada ukuran, kualitas, dan format sesuai dengan yang kita pilih. Kalau kita mau kualitas HD, otomatis memerlukan ketika kita mau upload juga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, langkah-langkah untuk konten digital itu ada yang namanya publikasi. Jadi publikasi kita menyesuaikan dengan platform Instagram,
yang biasa bisa contoh nih, kamu bisa upload keseharian kamu di blogger, website. Jadi apa? Tergantung isi kamu. Nah, makanya rata-rata kalau blogger itu lihat kalau blog nih. Kenapa? Karena bisa kamu bikin blog. Kalau kamu bikin blog kata salah, berarti kan bisa menyesatkan orang lain ataupun kebalikannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya diseminasi konten digital. Saluran diseminasi itu yang pertama bisa media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook ataupun YouTube. Yang kedua ada website atau blog. Yang ketiga tentu ada email marketingnya. Yang keempat, yang terakhir ada promosi berbayar. Ada nggak kalian membuat video promosi dan sebagainya? Ada ya. Oke, masuk tahap selanjutnya, analisis dan evaluasi. Jadi ada dua tahap yang bisa kamu gunakan. Yang pertama bisa gunakan metrik atau perhitungan. Di sini kamu bisa melalui like, comment, dan share, bisa reaksi dan impression. Untuk tools bisa menggunakan Google Analytics, YouTube Studio, TikTok Analysis. Ini untuk yang platform secara online. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, ini kita ada tugas. Silakan kita membuat sebuah konten sederhana. Untuk konten boleh saya bebaskan. Kalau kamu mau pakai konten yang lagi viral, itu boleh ya. Jadi, pilih topik sesuai minat atau kebutuhan dari audiens. Bisa contoh nih, di mana nih kurang apa sih? Tapi kamu nggak bisa kaitkan dengan yang lagi viral, itu boleh. Mungkin, di mana butuh hiburan. Nah, silakan bikin video hiburan. Ya, selanjutnya ada produksi. Jadi untuk tahap produksi ada satu jenis konten, itu ada video pendek atau poster. Yang ketiga ada bagian edit menggunakan artis. Ini untuk tugasnya. Selanjutnya nanti kalau misalnya sudah dipresentasikan, biasanya juga menunggu kamu untuk mempublikasikan minimal satu media di dalam satu media sosial kamu. Kemudian silakan kamu gunakan caption dan hashtag yang relevan dengan topik yang kamu angkat. Ada yang mau ditanyakan di sini? Apa? Relevan, real. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, biasa kasih waktu 10 menit. Silakan kalian bikin konten sesuai dengan topik kelompok kalian. Dipersilakan sekarang. Boleh keluarkan HP ya kalau memang mau kontennya mau pakai HP. Silakan. 10 menit ya waktunya ya. Usahakan untuk ini dulu. Jadi bagi kalian yang kelompoknya mau bikin video boleh, mau bikin poster boleh. Kelompok ini jelas? Jelas ya? Kelompok 1 paham? Jelas ya, paham ya? Oke. Kelompok 3 udah dapat ide? Belum, oke, segera ya. Kelompok 4? Oke, silakan ya kelompok 4. Kelompok 5? Ya? Silakan. Kalau video yang kami buat itu tentang berpendapat masing-masing itu boleh nggak, Bu? Boleh, kan termasuk konten. Iya. Oh, boleh. Tapi sesuai dengan topik yang kamu angkat. Ada minimalnya nggak, Bu, durasinya? Tidak. Kan Bebas. konten bebas. Ada yang mau tanya lagi? Udah, Bu. Oke. Iya, sama-sama. Kelompok 3
ada satu kelompok yang sudah selesai. Silakan kelompok Meta untuk login WA di laptop Boels ya. Nomor saya. Iya, nanti kan tinggal login. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fiersan, sebagai moderator. Nama saya Vicky. Nama saya Rizky. Nama saya Jose. Nama saya Malisa. Nama saya Meta. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan tentang sebuah video yang kami buat menggunakan AI yang sudah diberikan oleh aplikasi tersebut. Sebelum itu kami akan menampilkan video tersebut. Video ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky. Bisa kalian lihat dari video tersebut, menggunakan muka teman kita yang awalnya manusia biasa diubah dalam komedi seperti kartun. Nah, tujuan kami membuat video seperti ini adalah untuk sebuah hiburan dengan target audiens anak-anak yang masih belum mengeksplor dunia dan memiliki humor yang masih untuk mudah tertawa. Video ini menjelaskan dan memperlihatkan cita-cita Jose di masa depan. Ini dapat membuat atau menjadi referensi untuk kalian, siapa tahu kalian mau menjadi cita-cita seperti Jose, yaitu polisi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sebentar, ada yang ditanyakan mengenai konten mereka? Satu pertanyaan ya, tidak beranak ya, tolong ya. Yang mau bertanya silakan. Oke, Vincent. Silakan. Dipersilakan untuk Vincent. Perkenalkan, nama saya Vincent dari Kelompok 2. Saya ingin tanya, kenapa harus Jose? Untuk membuat video. Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Mengapa menggunakan Jose? Karena dari keenam anggota kami yang sudah rela untuk menjadikan mukanya sebagai komedi dan kartun hari ini ya Jose, karena dia sudah menyerahkan dirinya. Apakah menurut jawabannya cukup? Ada yang mau ditambahkan tidak? Nah, silakan Jose, kenapa kamu memilih ini? Karena saya yang menawarkan si saya sendiri yang akan menjadi kartun tersebut. Oke. Sudah puas? Oke. Silakan tepuk tangan dulu untuk teman kita Vincent. Silakan duduk. Pertanyaan tadi Meta sempat mengatakan alasan kenapa Jose itu mengambil mengapa nggak jadi Jose yang ditampilkan sini, karena tadi Meta mengatakan cita-cita Jose itu ingin menjadi polisi. Apakah seperti itu Jose? Silakan dijawab. Iya. Iya. Oke. Ya, cita-citanya sungguh mulia sekali ya. Oke, silakan di closing. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke. Oke, jadi dari semuanya, kegiatan kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan kita pada pagi hari ini? Silakan. Silakan, boleh saya minta satu orang sebelum kita pulang? Ayo, mungkin dari kelompok lainnya. Kesimpulan? Yufi ya, oke, boleh Yufi.
agak maju Yufi, boleh? Ya sini silakan. Kita dengarkan pendapat Yufi, silakan Yufi hadap sini. Ya, oke. Kesimpulan dari teman kita Yufi, tolong diperhatikan sebentar ya. Oke, nama saya Yufi dan saya dari kelompok 1. Menurut saya sendiri, pada hari ini ketika masuk, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kami pelajari. Terus kedua, kita juga ada menonton video. Lalu Ibu memberi kita tugas untuk mengerjakan poster atau enggak video. Lalu kelompok KBR pun mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Yufi. Oke. Ini tadi sudah satu kelompok yang maju. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tunggu semoga kontennya bisa lebih maksimal lagi terselesaikan. Ingat jangan lupa untuk mengupload ke sosial media dengan hashtag yang sesuai dengan alasan kamu memilih topik itu. Oke, berakhir pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan disiapkan. Oke. Yang sekalian kita penutupan ya. Oke. Jadi diakhiri dengan nyanyi. Satu, seperti biasa. Baik, teman-teman yang baru, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberi kami kecerdasan untuk memahami setiap kata-kata yang telah diajarkan dari Ibu kepada kami. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan berkati kami sepanjang perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hari masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih kembali.